Ya, selamat jumpa dengan saya, Pendeta Albert Yoku. Untuk sekarang ini saya menjabat sebagai Ketua FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Jayapura, juga sebagai Ketua Forum Masyarakat Tabi Bangkit. Itu satu wilayah adat di Papua, karena di Papua ada 7 wilayah adat di Provinsi Papua maupun Papua Barat. Nah, salah satunya itu wilayah adat Tabi. Wilayah adat Tabi itu meliputi 4 kabupaten dan 1 kota. Kabupaten Kerom, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mangkurat Raya, dan Kota Jayapura. Itu wilayah yang disebut wilayah Tabi. Nah, saya tanggal 20 Mei 2022 ini menjadi peserta dalam pertemuan dengan Bapak Presiden. Dan dalam pertemuan dengan Bapak Presiden itu kita membicarakan fenomena dan berbagai keadaan yang terjadi di tanah Papua yang secara politis Indonesia atau kehidupan berbangsa bernegara Indonesia ini cukup mendapat perhatian. Nah, perhatian itu diarahkan kepada pendekatan-pendekatan yang strategis oleh pemerintah demi mensejahterakan penduduk atau rakyat Indonesia yang ada di tanah Papua, lebih khusus lagi kepada orang asli Papua. Nah, dalam maksud-maksud baik ini, pemerintah menghadapi cukup banyak kendala. Ada demonstrasi, ada pandangan politik yang berbeda, ada tolak-menolak untuk program-program pemerintah yang harus dikerjakan. Walaupun orang Papua yang jumlahnya sangat sedikit untuk ditangani ini sudah ditangani oleh pemerintah. Nah, saya biasa mengandaikannya seperti seorang bapak atau ibu dalam keluarga yang memberi perhatian serius kepada anaknya, supaya anak ini harus menjadi baik di kemudian hari. Mereka membiayai pendidikannya, kesehatannya, makan minumnya, akomodasinya. Tapi pada suatu waktu orang tua ini menemukan anak ini tidak berhasil. Tapi anak yang tidak berhasil ini juga kalau bahasa sederhana kita bilang ugal-ugalan, tidak mau dengar lagi nasihat orang tua, malah memiliki pandangan dan pendirian sendiri yang sulit dikendalikan. Nah, ini situasi yang terjadi di Papua, sehingga semua yang sudah melihat apa yang dikerjakan oleh pemerintah Indonesia di tanah Papua itu sangat baik. Tapi yang menerima seperti kami orang asli Papua yang menerima baik secara pemerintah, secara adat maupun secara agama bergereja, itu pemanfaatan, pengelolaan dan capaian-capaian yang diperlukan itu tidak signifikan. Akhirnya itu dilihat sebagai masalah-masalah yang perlu ditangani dengan pola dan metode serta strategi baru. Nah, di antara sekian banyak hal itu adalah melokalisir penanganan, ya, melokalisir. Misalnya Papua itu luasnya 3 kali Pulau Jawa. Penyebaran penduduknya di dalam letak geografi itu sangat luas dan biaya-biaya menjadi mahal di dalam pembangunan. Nah, karena pembangunan ini perlu dilakukan dengan merata, jangan hanya di pusat provinsi, misalnya di Jayapura,
dan imbasnya ke Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Sedangkan 27 kabupaten lainnya itu tidak ada perkembangan yang signifikan. Nah, karena itu memang alternatif yang ditawarkan oleh pemerintah berdasarkan juga aspirasi-aspirasi yang datang dari kabupaten-kabupaten yang jauh di pedalaman Papua, yaitu adanya daerah otonomi baru. Daerah otonomi baru dalam pandangan saya itu sebagai suatu jawaban, suatu kunci alternatif pendekatan pembangunan yang berkubu di tempat, bukan dibangun dari jauh. Nah, berkubu di tempat ini sangat penting, karena kalau kita bangun tidur di satu tempat, kita tahu pagi buat apa, siang apa, sore apa, dan malam apa yang kita kerjakan. Tapi kalau menangani dari jauh, ya kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, itu sebabnya daerah otonomi baru itu sebenarnya adalah satu jawaban yang tepat terhadap kondisi Papua yang cukup jauh rentang kendalinya dan transportasi yang mahal, bahan-bahan bangunan, 9 bahan pokok yang cukup mahal. Maka lebih baik itu ya disendirikan dan dibangun secara kecil dan dekat, ya. Misalnya kita sebut istilah the small but beautiful. Nah, Papua yang besar itu memang harus dilakukan strategi itu. Nah, untuk itu orang Papua sendiri harus punya nurani, ya. Nurani ini harus nurani Papua dan nurani Injili. Nurani Injili lahir dari imannya. Nurani Papua itu berarti dia harus mencintai kampungnya, harus mencintai nenek tetenya, papa mamanya, adik-adiknya yang dia tinggalkan ketika dia pergi mengambil studi misalnya. Sesudah menjadi orang yang berpengetahuan, menjadi sarjana misalnya, kenapa dia tidak mau kembali ke kampungnya? Harus ada panggilan nuraninya, panggilan jiwanya untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi daerahnya. Dan itu hanya bisa terjadi apabila dia mendapat peluang. Dan peluang ini yang menurut saya kalau ada daerah otonomi baru dibuka, maka sumber daya manusia yang sudah keluar dari kampung dan sudah belajar banyak itu ya kembali ke kampungnya. Dan ini panggilan jiwa secara nurani Papua. Anda dari suku mana, ya, tanah warisanmu di mana, sumber daya alammu di mana, kembalilah supaya ilmu dan kepakaran yang sudah saudara dapatkan itu dapat diterapkan di sana. Secara iman Kristiani, kondisi Papua menurut saya memalukan. Kita malu terhadap apa yang terjadi di Papua. Karena orang Kristen itu diajar mensyukuri sekecil apapun berkat yang diterima. Apalagi kalau berkat itu besar. Dan di tengah itu juga kita diingatkan, entah you kaya atau you miskin, ya, pada waktu you kurang-kurang you ingat Tuhan. Pada waktu you sudah jadi orang yang punya segala sesuatu, oh, you lupa Tuhan. Ini kan harus diingatkan kembali. Maka kekristenan di Papua harus mendapat motivasi baru di era bergolaknya Papua hari ini. Jangan orang Papua menjadi saksi dusta. Orang Papua menjadi orang yang menyangkal adanya berkat-berkat besar dalam bentuk dana otonomi khusus maupun dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana bagi hasil. Semua yang sudah diterima oleh orang Papua itu secara iman Kristiani harus dipertanggungjawabkan. Jangan sia-siakan, terus jangan membuat gejolak untuk memanipulasi
penyalahgunaan misalnya, itu kita berdosa ya. Nah, karena itu waktu saya terus ada di dalam memberi pikiran-pikiran pandangan kepada pemerintah pusat bahwa transparansi, akuntabel, dan berbagai hal yang harus mengalami kemajuan itu sebenarnya itulah ajaran iman Kristen juga, untuk orang kerja dengan jujur, dengan baik, dengan melihat adanya kemajuan-kemajuan. Jadi saya hadir di kelompok pemerhati, kelompok yang mendorong adanya perubahan-perubahan di Papua. Itu motivasi saya untuk hadir di situ. Ya. Jadi dengan demikian saya terima kasih karena kehadiran di depan Presiden dengan teman-teman yang memperjuangkan harus ada perubahan. Ini bagian yang tidak boleh kita lepaskan dari nurani Papua dan juga dari nurani keimanan yang ada pada orang asli Papua. Nah, dua hal ini yang bisa saya sampaikan sehingga teman-teman yang sekarang berpikir berbeda dengan apa yang kita sedang dorong untuk berubah di Papua, renungkanlah dengan baik ya, secara nurani Papua ya, lihat kampung halamanmu, lihat keluargamu di tempat di mana you tinggalkan. Kalau dia belum mengalami perubahan dan kemajuan signifikan, ya kembalilah ke situ. Terus tidak usah lagi manipulasi segala sesuatu, karena kita sudah punya statement atau moto-moto di Papua bahwa orang yang kerja dengan jujur, setia, dengar-dengaran akan mendapat satu tanda heran dan tanda heran yang berikut. Dan itu motivasi rohani dan spiritual dari para sending kita yang meletakkan dasarnya di Papua. Kalau anak Papua kerja jujur, dengar-dengaran dan setia, pasti terjadi perubahan. Mungkin perubahan itu juga diharapkan. Kalau saya berharap iman Kristen itu iman yang selalu membaharui. Karena itu selalu disebut Tuhan kita itu creatio ex nihilo, sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Jadi Anda harus menjadi orang yang bisa menciptakan sesuatu. Situasi yang hari ini tidak baik, harus diciptakan suasana yang baik ke depan. Baik soal relasi hidup dari sesama, mengasihi Tuhan dan sesama, tapi juga situasi membangun. Membangun itu juga adalah bagian dari Kristen. Kemana kita pergi, dari mana kita datang, kita harus selalu ingat, kita harus membangun. Karena itu bangkitlah untuk membangun manusia muda buat kamu. Terima kasih.